Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwazihi wa dhurriyatihi wa atba'i ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji milik Allah, Zat yang telah menciptakan alam semesta, Zat yang telah memberikan cinta kepada kita, Zat yang telah memberikan kesempatan kita hidup, sebagaimana Allah telah memberikan kenikmatan berlimpah ruah kepada kita. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, manusia yang diuji oleh Allah luar biasa dengan berhijrah dari kota Mekah ke Yathrib atau Madinah Al-Munawwarah. Perjalanan insani yang butuh tantangan, perjalanan insani yang butuh keuletan. Salawat juga tidak lupa kepada keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para zuriyah serta kita selaku umatnya. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, di tahun Hijriah 1442 kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, rizki yang luas, rizki yang banyak, dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bala dan bencana. Pesan Sayyidina Ali karamallahu wajhah dalam Nashahul Ibad karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, kun indallahi khairin nas wa kun indan nas sarnas wa kun indan nas rajulan minan nas. Jadilah manusia yang paling baik di sisi Allah, dan jadilah manusia yang paling jelek di hadapan manusia, dan jadilah manusia yang paling biasa di hadapan orang lain. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadikan diri kita adalah orang yang paling baik di sisi Allah. Siapa orang yang paling baik? Orang yang paling baik adalah orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa dari mulai kita lahir ke alam dunia sampai kita maut. Ittaqillah, ittaqillah, ittaqillah. Bertakwalah, bertakwalah, bertakwalah. Pesan khotib ketika kita mendengar khutbah Jumat, selalu ittaqillah, bertakwalah. Karena Allah tidak membedakan manusia dari segi apapun, tapi Allah membedakan manusia dari ketakwaannya. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jadilah diri kita jelek di hadapan kita. Orang yang angkuh, orang yang sombong adalah orang yang merasa dirinya hebat di hadapan Allah, merasa dirinya hebat di hadapan makhluk yang lain. Penyebab iblis laknatullah alaih diusir dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena merasa dirinya sombong. Dirinya sombong, angkuh. Dia mengatakan kata iblis, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling tinggi. Oleh Allah diusir, ukhruj, ukhruj. Kamu tidak pantas menyombongkan diri di dalam surga. Sehingga iblis terusir dari surga. Sehingga iblis disiapkan untuk masuk ke dalam neraka karena sombongnya, karena angkuhnya, merasa diri lebih hebat daripada orang lain. Ana khairu minhu, kata iblis ketika disuruh sujud kepada Adam alaihi salam. Saya lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar, saya diciptakan dari api. Khalaqtahu min tin, dia diciptakan daripada tanah. Iblis merasa hebat, iblis merasa sombong, iblis merasa gagah. Allah usir daripada surga yang penuh kenikmatan, dan disiapkan iblis kembali kepada neraka. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah diri kita orang yang tawadhu. Jadilah orang yang rendah hati. Orang yang rendah diri, minder, malu, tidak ada kemauan, rendah diri. Tapi orang yang rendah hati adalah orang yang tawadhu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu adalah seorang yang tawadhu, tapi dia tidak selalu menundukkan kepalanya. Dia tegas terhadap Islam, dia tegas terhadap kafir. Tapi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu adalah orang yang tawadhu. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jadilah orang yang paling biasa di hadapan orang lain. Kita merasa berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan orang lain. Artinya apa?
Jangan ada rasa di diri kita bahwa saya orang yang punya jabatan, adalah saya orang yang punya harta, adalah saya orang yang punya segalanya. Paling biasa di hadapan orang lain, para hadirin, para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pesan daripada Sayyidina Ali karamallahu wajah memberi arahan kepada kita. Kita diharapkan menjadi orang yang bisa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akan memperoleh surga di akhirat. Allah Subhanahu wa taala, janji Allah Subhanahu wa taala ketika kita bertakwa, Allah beri segalanya kepada kita. Wa may yattaqillah yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika kalian bertakwa, surat At-Tolak bagian potongan ayat kedua sampai ketiga, kalian akan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, Allah beri jalan keluar dari segala permasalahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberi rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka bertakwalah. Maka bertakwalah, maka bertakwalah. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, pesan daripada Sayyidina Ali, bahwa kita harus merasa kurang atas amal kebaikan. Merasa kurang bukan berarti kita kurang, tapi kita berkontribusi terhadap masyarakat, berkontribusi terhadap agama, berkontribusi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita berkontribusi, tapi jangan merasa bahwa diri kita itu adalah orang yang hebat. Pesan daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Yang ketiga, kita harus menundukkan diri di hadapan orang lain, tawadhu. Tadi yang sudah Al-Fakir sampaikan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar orang yang gagah, orang yang kuat. Tidak ada satu orang pun di kalangan Arab Quraisy yang bisa menandingi gulat atau tarungnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar orang yang tawadhu, tapi orang yang kuat. Juga orang yang kuat bisa lupa karena Sayyidina Umar adalah manusia. Manusia berasal dari kata nasya, lupa. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Sayyidina Umar mencabut pedang, pergi ke pasar, dan dia berkata, siapa yang bilang Muhammad mati, akan saya tebas batang lehernya. Di situ Sayyidina Abu Bakar turun bahwa Muhammad itu Rasul utusan Allah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Telah banyak Nabi, Rasul sebelum Rasulullah Muhammad SAW, dan mereka semuanya meninggal. Apakah ketika orang itu, Nabi itu meninggal, Rasul itu meninggal, kamu akan kembali ke agama kamu yang dulu? Menangis Sayyidina Umar. Ketika berjalan, diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah bahwa Sayyidina Umar itu gagah tegap, pandangan lurus ke depan, tapi dia orang yang tawadhu. Orang yang tawadu dengan orang yang memblek berbeda, hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang tawadu tidak semata-mata memblek, sehingga keyep apu, tungkul baik. Tidak, bahwa orang yang tawadu itu tegas, kuat, tapi tidak ada dalam hatinya untuk menonjolkan diri, merasa hebat daripada orang lain. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-kayyisu man dana nafsuhu wa amali lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Orang yang cerdas, cerdas di sini bisa dikatakan sukses ya. Orang cerdas atau orang yang sukses adalah orang yang menghisap dirinya, mengevaluasi bahwa ketika seorang guru, seorang asatidz memberikan soal kepada anak muridnya, kepada siswanya, dia mengevaluasi. Tapi orang yang paling baik adalah orang yang mengevaluasi diri sendiri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian, evaluasi diri kalian sebelum Allah menghisab kita di padang mahsyar. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian.
bahwa kita hidup di alam dunia akan mengalami masa di mana kita akan transit di alam barzah, alam kubur. Di alam barzah kita akan ditanya oleh malaikat. Setelah di alam kubur kita akan beranjak kepada hari kebangkitan. Kita berjalan menuju padang mahsyar sesuai dengan amalan kita. Dan kita akan telanjang. Matahari Allah dekatkan di atas kepala. Maka di kala itu tidak ada lagi yang peduli kepada yang lain selain kita memikirkan diri kita. Hari kebangkitan, padang mahsyar, hari hisab. Diabsen kita satu-satu dari zaman Nabi Allah Adam alaihissalam. Fulan. Sampailah kepada kita berapa ribu, berapa juta tahun sampai kepada kita diabsen untuk mempertanggungjawabkan amal. Maka persiapkan amal yang baik dari sekarang. Karena perjalanan kita masih jauh, masih panjang. Seandainya masa alam barzah, alam kubur sama dengan umur kita. Umur kita misalkan di dunia 70 tahun. 70 tahun pula di alam kubur. Lama hadirin para pecinta Nabi SAW. Mending kalau kita mendapat nikmat, kalau kita dapat azab. Lama luar biasa. Di alam kubur kita beranjak menuju padang mahsyar, berjalan kita lama. Seandainya umur kita di dunia 70 tahun pun di hari kebangkitan kita 70 tahun, lama. Di padang mahsyar pun sama. Di hari mizan, ditimbang juga lama. Belum kita berjalan di atas sirat, jalan, jembatan Shiratal Mustaqim, di mana ujungnya adalah surga, di bawah daripada jembatan itu adalah neraka. Kalau kita lolos sampai kepada pintu surga, ketika kita tidak lolos, kita akan transit di neraka. Seenak-enaknya azab neraka lebih pedih daripada siksa dunia. Hadirin para pecinta Nabi SAW, maka persiapkan hidup sesudah kematian. Bahwa hidup ini adalah beberapa kali, tapi mati adalah sekali. Maka persiapkan hidup setelah mati, karena kita akan menghadapi kehidupan berikutnya. Hadirin para pecinta Nabi SAW, sementara orang yang lemah, orang yang mengikuti hawa nafsunya, keinginan-keinginan yang tidak berdasarkan kepada kepentingan agama, yang tidak berdasarkan kepada ketakwaan, ingin dunia, ingin jabatan, ingin harta, ingin yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak sukses, orang yang menuruti hawa nafsunya. Ketika kita membaca kitab Al-Hikam, ketika kita membaca kitab-kitab tasawuf, ada hawa nafsu, ada hawa qalbu. Hawa nafsu itu bisa diselesaikan dengan apa? Banyak berzikir, dekat dengan orang yang soleh, dan dengan tawadu. Tapi hawa qalbu itu lebih berat, karena hawa qalbu adanya di dalam hati, dan jangan memperpanjang angan-angan. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hijrah artinya berpindah. Mari kita berpindah dari ketidakbaikan menjadi kebaikan. Berpindah dari suatu yang salah menjadi suatu yang benar. Berpindah daripada tidak mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai Allah dan Rasulnya. Dan yang terakhir, mencintai sesama kita. Mencintai tanah kelahiran, khususnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih, mohon maaf al-fakir atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.